Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-29 dan 30 dari surah Al-A'raf. Ayat 29 dan 30 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan bahwasanya manusia yaitu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dahulu Nabi Adam di dalam surga, kemudian diturunkan ke muka bumi ini, maka berkembang biaklah keturunan Nabi Adam. Nah, keturunan Nabi Adam menjadi dua golongan, menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang berada di atas petunjuk, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang disesatkan oleh syaitan, maka ditetapkanlah kesesatan ke atas mereka. Maka yang satu ini ketika di dunia mengikuti kebenaran, dan yang satu ini pula menolak kebenaran. Kemudian nanti di hari akhirat akan dibangkitkan. Yang mengikuti kebenaran, yaitu yang mengikuti petunjuk, akan dimasukkan ke dalam surga, dan yang menolak kebenaran, memilih kesesatan disebabkan karena mengambil syaitan menjadi pelindung, menjadi penolong, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Inilah dia hakikat kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia adalah sebagai ujian, dan kehidupan di akhirat adalah sebagai pembalasan. Manusia menjadi dua kelompok atau dua golongan. Maka mudah-mudahan melalui pengajian ini kita memuhasabah diri kita, melihat diri kita, yaitu kita lihat apakah kita ini betul-betul telah berada di atas petunjuk Allah. Apabila iya, maka kita jaga dengan sungguh-sungguh, jangan sampai syaitan menipu dan memperdaya kita sehingga mengeluarkan kita dari kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disesatkan oleh syaitan, tertipu, terpedaya. Kononnya telah melakukan ketaatan, tetapi sebenarnya telah melakukan kemaksiatan. Menyangka bahwasanya berada di atas petunjuk, tetapi sebenarnya telah menyimpang dari jalan yang benar.
Maka kita berharap mudah-mudahan Allah menampakkan kepada kita kebenaran itu sebagai kebenaran, kemudian kita mengikutinya, dan memperlihatkan kepada kita kebatilan itu sebagai kebatilan, kemudian kita menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa yang selalu kita baca. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran, dan tolong kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan pula kepada kami kebatilan itu kebatilan, sehingga kami menjauhinya, dan tolong kami untuk menjauhinya. Inilah yang semestinya kita fahami. Dan dalam kehidupan di dunia ini manusia dua golongan, dan kedua golongan ini saling bertentangan, bahkan sampai kepada saling kalah mengalahkan, dengan bahasa lain perang memerangi. Dan ini adalah sunnatullah yang telah berlaku semenjak dahulu sampai sekarang hingga hari kiamat. Maka ini adalah suatu perkara yang mesti difahami supaya kita tidak tertipu dan terpedaya. Dua kelompok manusia ketika di dunia ini, dan akan menjadi dua kelompok pula di akhirat nanti. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kaitannya jelas, bahwasanya ayat sebelum ini Allah menerangkan kisah Nabi Adam di dalam syurga. Kemudian diciptakanlah dari diri Nabi Adam Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Inilah manusia pertama di muka bumi, di dalam syurga. Kemudian mereka berdua diperdaya oleh iblis, kemudian diturunkan ke muka bumi. Mulai dari Nabi Adam dan Hawa, kemudian beranak pinak, jadilah kita seperti sekarang ini. Ini diterangkan dalam ayat sebelum ini. Tetapi apakah kita menjalani hidup di dunia ini begitu saja? Tidak. Rupanya syaitan atau iblis juga turun dari dalam surga, diusir dari dalam surga, karena telah memperdaya, telah menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa. Maka apabila iblis itu juga turun ke bumi ini, maka iblis di muka bumi ini juga melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan di dalam surga terhadap manusia, yaitu memperdaya manusia, mengganggu manusia, menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai terjadi seperti mana yang berlaku kepada Nabi Adam dahulu, jangan sampai berlaku kepada diri kita pula pada hari ini. Dan pada hari ini rupanya ada sebahagian dari manusia ini dapat digelincirkan oleh syaitan, dapat disesatkan oleh syaitan, sehingga manusia menjadi dua golongan. Inilah dia pembahasan kita, sehingga manusia menjadi dua golongan. Setelah pembahasan sebelumnya tentang kisah penciptaan manusia di dalam surga, kemudian adanya iblis yang menggoda sampai diturunkan ke bumi ini, maka jadilah pada hari ini manusia menjadi dua kelompok atau dua golongan. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya, namun kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu dan menerjemahkannya secara harfiah, supaya nanti ketika kita mengkaji tafsirnya akan dapat lebih mudah untuk memahami kandungan kedua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah berfirman, Qul,
katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada siapa? Kepada manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan? Siapa saja manusia yang Rasulullah diutus kepada mereka. Kalau di kota Mekah dahulu adalah orang-orang musyrik kota Mekah. Karena ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang musyrik yang berada di kota Mekah. Mereka itu tawaf di sekeliling Ka'bah, tetapi mereka tawaf bukan mentauhidkan Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Sebab mereka tegakkan, mereka berdirikan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Kemudian mereka ketika bertawaf tidak berpakaian, tanpa berpakaian. Kemudian ketika mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan supaya berpakaian ketika beribadah kepada Allah, mereka mengatakan seperti ini kami jumpai bapak-bapak kami dahulu, maka seperti itulah kami lakukan hari ini. Jadi mereka mengikuti jejak-jejak bapak mereka dahulu, meskipun bapak mereka dahulu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Maka katakan kepada mereka wahai Muhammad, amara Rabbi bil qisti. Amara telah memerintahkan, Rabbi, Rabbku, Tuhanku. Tuhanku, ini perkataan Nabi Muhammad yang disampaikan kepada mereka. Tuhanku yaitu Allah telah memerintahkan bil qist, dengan keadilan. Maknanya dengan melakukan perbuatan dengan keadilan atau menjalankan keadilan dalam setiap perbuatan. Nah, nanti kita akan terangkan apa makna keadilan di sini. Keadilan adalah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apabila Allah memerintahkan supaya mentauhidkannya, maka mentauhidkannya itu adalah menjalankan keadilan. Menyekutukan Allah itu berarti tidak menjalankan keadilan. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Wa aqimu wujuhakum, wa aqimu, dan dirikanlah atau tegakkanlah. Nanti akan diterjemahkan dengan dan luruskanlah. Nah, itu sudah pergi ke tafsir sebenarnya. Mengapa? Karena kita memilih kata yang sesuai dengan bahasa kita. Tetapi apabila kita terjemahkan secara harfiah, wa aqimu dari kata aqama yuqimu, maknanya mendirikan. Dan dirikanlah wujuhakum, wajah-wajahmu, dan dirikanlah wajahmu. Nah, ini tidak sesuai. Kalau dirikanlah badanmu sesuai, tapi karena wajah, muka, maka dicarilah kata yang sesuai. Dan luruskanlah mukamu. Inda, yaitu pada kulli, tiap-tiap masjidin, masjid. Masjid di sini maknanya adalah tempat solat. Jadi dimanapun kamu solat, maka luruskanlah wajahmu. Apa maksudnya ini? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Wadu'uhu mukhlisina lahuddin. Wadu'uhu, dan serulah Allah. Hu di situ Allah, dan serulah dia Allah. Mukhlisin, dengan ikhlas, lahuddin, lahu baginya ad-din. Ad-din di sini maknanya ketaatan. Ketaatan kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Jadi dalam beribadah kepada Allah, maka ikhlaskanlah hati itu. Dan serulah Allah dalam ketaatan, dan serulah Allah dengan ikhlas dalam melakukan ketaatan kepadanya. Ini setelah kita susun terjemahannya. Kama bada'akum ta'udun. Kama, sebagaimana bada'akum, Allah telah memulaimu. Apa makna Allah memulaimu? Maknanya Allah telah memulai penciptaanmu dahulu, yaitu pada waktu dahulu Allah telah menciptakanmu pada masa permulaan dahulu, yaitu ketika awal-awal penciptaan kita. Mulai dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan ada kita ini mulai dari setetes air, menjadi segumpal darah, menjadi sebongkah daging. Nah, seperti mana Allah telah memulai penciptaan kita dahulu, ta'udun, kamu akan kembali kepadanya, yaitu kamu akan mati,
kemudian dikuburkan, kemudian badanmu hancur dimakan tanah, tetapi tidak berakhir sampai di situ. Nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memulai penciptaanmu dahulu, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan luruskanlah mukamu di setiap kali ibadah yang kamu lakukan, seperti umpamanya ibadah yang utama salat, dan serulah Allah dengan melakukan ketaatan dengan ikhlas kepadanya. Sebagaimana Allah telah memulai penciptaanmu dahulu, maka seperti itu pula kamu akan kembali kepadanya. Berikutnya ayat yang ke-30. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Fariqan sebahagian, maksudnya sebahagian manusia, hadallah, artinya Allah memberi petunjuk kepadanya. Tapi kalau kita terjemahkan dengan ringkas, sebahagian diberi petunjuk. Tapi sebenarnya hada di sini adalah Allah memberi petunjuk. Sebahagian Allah memberi petunjuk kepada mereka. Wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Wa fariqan, dan sebahagian lagi, haqqa telah ditetapkan dengan pasti, alaihim, ke atas mereka, ad-dhalalah, kesesatan. Sebahagian Allah beri petunjuk kepada mereka, dan sebahagian ditetapkan kesesatan ke atas mereka. Innahum ittakhadhus syayatin. Innahum, sesungguhnya mereka yang ditetapkan kesesatan ke atas mereka, ittakhadhu, mereka itu mengambil asyayatin, syaitan-syaitan, aulia, sebagai pelindung-pelindung, min dunillah, selain dari Allah. Jadi mengapa mereka itu ditetapkan kesesatan ke atas mereka? Sebab mereka mengambil syaitan sebagai pelindung mereka. Semestinya mengambil Allah sebagai pelindung. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa yahsabun, dan mereka itu mengira, annahum, sesungguhnya mereka, muhtadun, diberi petunjuk. Mereka mengira diberi petunjuk. Bermakna perkiraan saja. Rupanya mereka dalam kesesatan. Artinya mereka tertipu. Siapa yang menipu mereka? Syaitan-syaitan. Mengapa syaitan bisa menipu mereka? Sebab mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung mereka. Mestinya syaitan dijadikan musuh, tapi mereka pula menjadikan syaitan sebagai pelindung. Akhirnya mereka tertipu, sehingga mereka mengira mereka mendapat petunjuk, padahal mereka dalam kesesatan. Nah, ini kita tambah beberapa kata supaya ayat ini menjadi lebih jelas. Karena kejelasan ayat ini perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita pindah ke penjelasan yang lebih terperinci melalui tafsir. Kita ulang dari pangkal ayat yang ke-30, ayat yang kedua. Sebahagian diberi petunjuk dan sebahagian telah pasti ke atas mereka kesesatan, disebabkan karena sesungguhnya mereka itu telah mengambil syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung selain dari Allah, dan mereka mengira sesungguhnya mereka itu mendapat petunjuk, padahal sebenarnya tidak. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang dua kelompok manusia atau dua golongan manusia, yaitu golongan yang diberi petunjuk oleh Allah dan golongan yang berada di dalam kesesatan. Yang diberi petunjuk oleh Allah karena mereka mengikuti kebenaran. Karena seperti mana yang disampaikan oleh para nabi, maka itu yang mereka ikuti. Mereka benarkan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Dan orang yang ditetapkan kesesatan ke atas mereka, satu kelompok pula, mereka itu di dalam kesesatan disebabkan karena mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai pelindung. Akhirnya mereka tertipu,
Mereka mengira mereka di dalam petunjuk, rupanya mereka di dalam kesesatan. Maka kita berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk dan dilindungi dan dijauhi. Hendaknya jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang kedua. Golongan yang kedua ada golongan yang berada dalam kesesatan. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kata kunci pertama, hidup ini adalah ujian. Yang berhasil dalam ujian bermakna dia berada dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk, kemudian sampai ke akhir hayatnya ia tetap di dalam petunjuk. Dan orang yang gagal dalam ujian adalah orang yang berada di dalam kesesatan, disesatkan oleh syaitan. Dan malang sekali apabila tertipu dan terpedaya karena mengira berada di dalam petunjuk, padahal telah disesatkan oleh syaitan. Hidup ini adalah ujian. Maka pastikan bahwasanya apapun yang kita lakukan hendaknya adalah sebagai mengikuti petunjuk Allah sehingga kita berhasil dalam ujian. Kita lihat mulai dari pangkal ayat. Qul amara rabbi bil qis. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, wahai rasulku, ini ada kebenaran untuk kamu sampaikan kepada manusia supaya manusia mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan apabila mereka tetap juga mengikuti kesalahan itu, maka mereka itu sendirilah yang membawa diri mereka kepada kesesatan. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menyalahkan Allah, maka mereka mesti menyalahkan diri mereka sendiri. Jadi Allah memerintahkan Rasulnya, sampaikan kebenaran ini wahai Muhammad, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan petunjuk, yang benar itu benar, jelas, dan yang salah itu salah, terang. Tinggal lagi manusia memilihnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, amara rabbi bil qis. Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Tuhanku, Rabbku, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu wahai manusia untuk menjalankan keadilan. Menyuruhmu. Kata menyuruh di sini ini karena dalam ayat sebelum ini ketika orang-orang musyrik itu diminta untuk meninggalkan syirik, yaitu meninggalkan perbuatan menyekutukan Allah, ketika mereka diperintahkan supaya berpakaian ketika beribadah kepada Allah, mereka mengatakan ini adalah yang kami dapati dari nenek moyang kami, dan Allah yang memerintahkan kami seperti ini. Nah, Allah yang menyuruh kami untuk melakukan yang seperti ini. Jadi mereka mengatasnamakan Allah dalam membenarkan perbuatan mereka yang salah itu. Maka dikatakanlah kepada mereka, wahai orang-orang musyrik, Allah tidak ada menyuruh melakukan perbuatan yang keji seperti ini. Yang Allah perintahkan adalah menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan yang baik, yaitu dengan menjalankan keadilan. Itu yang Allah perintahkan, bukan yang seperti ini perbuatan keji yang kamu lakukan. Allah tidak memerintahkan atau menyuruhmu untuk melakukan perbuatan yang keji. Jadi ayat ini bantahan ke atas perkataan mereka. Berarti ini adalah tanda kasih sayang Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau ada lagi manusia yang masih lagi berada dalam kelompok yang sesat, itu bermakna mereka sendiri yang tidak mau keluar dari kesesatan. Karena petunjuk Allah, bimbingan Allah telah cukup disampaikan kepada mereka. Pada hari ini juga begitu. Al-Quran sudah sempurna 30 juz. Petunjuk Allah telah jelas. Yang benar nampak benar, yang salah nampak salah.
Yang halal nampak halal, yang haram nampak haram. Kawan nampak kawan, musuh pun nampak musuh. Tinggal lagi sekarang ini, pilih mana? Jadi tidak ada alasan sekarang ini untuk berada di dalam kesesatan, karena petunjuk Allah itu sudah cukup, sudah sempurna. Tetapi manusia menjadi dua kelompok. Katakanlah, Tuhanku menyuruhmu untuk melakukan perbuatan itu dengan adil. Para ulama tafsir menerangkan bahwasanya bil qisti, dengan menjalankan keadilan adalah dengan menjalankan seperti mana yang Allah perintahkan, karena yang Allah perintahkan itu yang adil. Umpamanya apabila Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, itulah dia yang adil. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan sesuatu itu disebut sebagai tepat pada tempatnya? Apabila Allah yang memberitahukannya. Yang Allah beritahukan itu adalah mengesahkan Allah, bukan menyekutukan Allah. Maka yang adil di dalam kepercayaan adalah mengesahkan Allah yang Maha Esa itu. Tetapi kalau menyekutukan Allah yang Maha Esa itu namanya tidak adil. Jadi berlaku adil terhadap Allah dalam beriman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Apabila menyekutukan Allah bermakna tidak adil. Lawan adil zalim. Maka siapa yang menyekutukan Allah bermakna sama dengan melakukan kezaliman. Maka dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Lawan adil, zalim. Ini makna adil di dalam ayat ini. Katakanlah, Tuhanku menyuruhmu untuk menjalankan keadilan, yaitu menjalankan dalam kepercayaan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Kemudian begitu juga yang Allah perintahkan adalah menutup aurat. Mereka pula membuka pakaian dalam beribadah kepada Allah, bertawaf di sekeliling Ka'bah, di rumah Allah yang mulia. Itu bukan beribadah dengan adil, itu namanya dengan zalim. Maka dengan perkataan bil qist, maknanya inilah dia yang adil, maknanya seperti mana yang disyariatkan oleh Allah, yaitu yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Dahulu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad adalah menyampaikan perkara yang sama. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan makna bil qisti di sini adalah syariat Islam, dan syariat Islam itu adalah semenjak Nabi yang pertama, Rasul yang pertama. Syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperintahkan. Maka jalankanlah perintah Allah itu. Jalankanlah dengan keadilan, yaitu seperti mana yang diperintahkan, seperti itu buat. Jangan buat yang lainnya. Pada hari ini pun banyak yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan matahari seperti di Jepang, menyekutukan Allah dengan menyembah bintang, menyembah sapi seperti di India, menyembah buaya seperti di Papua Nugini, Irian Jaya, kemudian menyembah berhala, bahkan ada juga yang menyembah manusia, menyembah jin dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan zalim. Ini bukan berlaku adil. Yang Allah perintahkan adalah untuk manusia itu berlaku adil, yaitu mentauhidkan Allah. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Wa aqimu wujuhakum, dan luruskanlah mukamu. Dan luruskanlah mukamu. Apa makna ini? Asalnya adalah dan tegakkanlah mukamu, tegak berdiri. Nah, ketika kata tegak berdiri ini digunakan, maka ulama tafsir memahaminya maknanya sempurnakanlah dalam beribadah kepada Allah itu dengan sesempurna mungkin.
yaitu dengan sungguh-sungguh. Jadi apabila menunaikan salat, tunaikan dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan malas, yaitu dengan sesempurna-sempurnanya. Seperti mana mengangkat tangan, seperti itu. Seperti mana melipat tangan, seperti itu. Rukuk seperti itu, iktidal seperti itu, yaitu seperti yang diperintahkan. Sempurnakan sesempurna-sempurnanya. Ada yang tak sempurna, ada yang tak sempurna. Mestinya mengangkat tangan umpamanya sampai ke tepi telinga umpamanya, atau sebatas bahu, tapi dia mengangkatnya sedikit saja. Itu tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah. Solat begitu, puasa juga begitu, zakat juga begitu, dan ibadah-ibadah yang lain. Puasa umpamanya mulai dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan sampai tengah hari sudah berbuka. Itu namanya tidak sempurna. Zakat 2,5%, jangan hanya 1% yang dikeluarkan. 2,5%, 2,5%. Setahun berlalu keluarkan. Jangan baru 10 tahun baru keluar zakat. Atau sudah keluarkan sekali, tak mau lagi keluarkan berikutnya. Habis nanti uang saya, Ustaz, kalau tiap tahun saya keluarkan. Nah, orang yang seperti ini tidak meluruskan mukanya di dalam beribadah kepada Allah. Makna meluruskan di sini tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah. Jadi sempurnakan diri di dalam beribadah kepada Allah. Wa aqimu wujuhakum. Digunakan kata wujuh, wajah, muka, karena ini adalah yang paling mulia. Artinya dalam beribadah kepada Allah sudah hinakan diri. Tak ada lagi kemuliaan pada diri ini. Ketika beribadah kepada Allah, yang dimuliakan adalah Allah. Maka dirikanlah wajahmu, maknanya agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan ibadah kepadanya. Itu adalah hak Allah. Ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah hak Allah, yaitu dengan beribadah. Salat 5 waktu, salat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jujur, tepati janji, dan seterusnya. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin. 'Inda kulli masjidin, setiap tempat beribadah. Masjid tempat ibadah, tempat sujud. Nah, apabila setiap tempat ibadah, setiap tempat salat, apa maksudnya di sini? Maka ulama tafsir menerangkan maknanya setiap saat, dimanapun berada, kapanpun waktunya, dalam beribadah kepada Allah, beribadahlah dengan sempurna. Jangan kurangi di dalam beribadah kepada Allah. Jangan bermalas-malas, tapi sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Ada yang tidak sungguh-sungguh, ada seperti umpamanya orang yang mengejar kepentingan. Nah, ketika di hadapan manusia, karena ingin dipuji oleh manusia, dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan main nampaknya lagi, khusyuk betul nampaknya. Tapi ketika sholat sendiri, maka cepat sekali, bahkan hanya sekedar sholat, bahkan malah tidak sholat sama sekali. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh. Ini disebutkan adalah sifat orang-orang munafik. Idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka melakukan salat, mereka melakukannya dengan kusala, dengan malas. Yaitu buat-buat juga, tapi malas, tidak sempurna dalam beribadah kepada Allah. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan serulah Allah, serulah Allah. Ini difahami, menyeru Allah. Kapan kita menyeru Allah? Dalam berdoa kepada Allah, menyeru Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Menyeru Allah. Nah, dalam menyeru Allah, menyerulah mukhlishina lahuddin, yaitu dengan ikhlas. Karena menyeru Allah itu adalah ketaatan kepada Allah, maka serulah Allah dengan ikhlas dalam melakukan ketaatan. Menyeru Allah itu ikhlas. Dan serulah Allah dengan ikhlas, maknanya dengan sepenuh hati. Bahwasanya kita menyeru Allah itu adalah karena memang Allah memerintahkan kita untuk menyerunya.
Jangan sampai menyeru Allah hanya karena mengikut-ikut, atau jangan sampai menyeru Allah itu karena ingin dipuji oleh manusia. Tidak, menyeru Allah itu karena memang Allah memerintahkan kita untuk menyerunya. Kapan kita menyeru Allah? Kita menyeru Allah adalah pertama ketika kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kita agungkan Allah. Kapan kita menyeru Allah? Apabila kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita sakit. Ketika kita sakit, kita tak mampu menyembuhkan penyakit kita itu sendiri. Yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah. Maka kita pun menyeru Allah, wahai Zat yang menetapkan penyakitku, Engkau yang menetapkan penyakitku, Engkau pula lah yang akan menyembuhkannya. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Jadi kita menyeru Allah karena kita memohon, meminta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini makna menyeru Allah. Jadi ada menyeru Allah sebagai beribadah, mengagungkan Allah. Ada menyeru Allah sebagai memohon atau meminta kepada Allah dalam doa-doa kita. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Mukhlisin dengan ikhlas semata-mata sebagai membuktikan keimanan kepada Allah. Lahuddin yaitu ikhlas kepada Allah, ad-din ketaatan sebagai mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut kata mentaati bermakna, kalau disebut mentaati kaitannya adalah dengan perintah dan larangan. Mentaati perintah dengan menjalankan perintah tersebut, mentaati larangan dengan menjauhi larangan tersebut. Jadi yang diperintahkan kita buat dan yang dilarang kita tinggalkan, itulah dia ketaatan kepada Allah. Nah, mengapa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah? Karena kita beriman kepada Allah. Mengapa kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah? Karena kita beriman kepada Allah. Tanda keimanan kita kepada Allah, yang Allah perintahkan kita buat, yang Allah larang kita tinggalkan. Itulah dia ketaatan. Dan kita lakukan semata-mata sebagai menjalankan perintah Allah. Itu namanya ikhlas. Ini kita ulang berkali-kali supaya setiap kata ini kita fahami dengan tepat. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah telah menciptakan kamu pada masa permulaan dahulu, maka begitu juga kamu akan kembali kepadanya. Artinya apa? Artinya penghujung ayat ini adalah, wahai manusia, hidup kamu di dunia itu adalah ujian. Apabila kamu taat kepada Allah, maka nanti ketika kamu dikembalikan kepada Allah, Allah akan berikan balasan kebaikan dari ketaatan yang kamu lakukan itu. Namun apabila kamu tidak taat ketika menjalani ujian di dunia, kamu melanggar, kamu tidak taat, kamu melanggar, maka nanti ketika kamu dikembalikan kepada Allah, Allah akan memberikan balasan berupa siksaan ke atasmu. Artinya jangan kamu katakan hidupmu itu akan berakhir dengan kematian. Tidak, kematian itu hanyalah memindahkanmu dari kehidupan dunia, yaitu kehidupan yang disebut sebagai ujian, kepada kehidupan pembalasan yang dimulai dari alam barzakh. Jadi jangan mudah-mudah untuk melakukan sesuatu perbuatan di dunia ini tanpa mempertimbangkan akibatnya, yaitu balasan yang akan kita terima di hari pembalasan. Semua manusia tanpa terkecuali akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia ini ketika dikembalikan kepada Allah nanti. Kapan dikembalikan kepada Allah? Nah, setelah kematian nanti, kemudian setelah kebangkitan nanti. Kalau disebut setelah kematian bermakna alam barzakh. Kalau disebut setelah kebangkitan berarti hari akhirat kelak. Kalau sudah berpindah kepada alam barzakh, itu tidak akan mungkin dapat kembali lagi
dunia, mau memperbaiki diri setelah kematian. Oh, tidak ada cerita lagi. Itu adalah kematian, itu adalah ibarat pintu yang dimasuki, kemudian apabila sudah lewat, pintu itu pun akan ditutup. Saya mau kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Itu hanya keinginan saja, tetapi tidak akan menjadi kenyataan. Dan keinginan setelah kematian untuk kembali ke dunia, itu namanya penyesalan. Dan penyesalan setelah kematian bahagian dari siksaan, karena tidak akan mungkin dikembalikan ke dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, aku akan melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan ketika hidup di dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan di mulut saja yang ia katakan. Kalau dikembalikan ke dunia pun dia akan kembali lagi lalai. Wa mi waraihim barzakh, di belakang mereka ada alam barzakh, alam kubur, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Inilah dia ayat sebagai peringatan. Mudah-mudahan manusia menjadikannya sebagai peringatan, maka bermanfaatlah peringatan ini bagi. Tapi siapa yang akan bermanfaat peringatan itu bagi mereka? Hanya orang-orang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan berguna bagi orang-orang yang beriman. Kemudian apabila kita seru manusia, mudah-mudahan yang belum beriman itu beriman. Kemudian dengan beriman, maka bergunalah peringatan-peringatan supaya mereka tetap berada di atas petunjuk dan kebenaran, di atas petunjuk Allah dan kebenaran yang akan membawa mereka kepada keberhasilan hidup di dunia ini. Berhasil hidup di dunia ini adalah berhasil dalam ujian mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berhasil dari kesesatan yang dihiaskan oleh syaitan sehingga nampaknya seperti petunjuk tetapi rupanya adalah kesesatan, sehingga terselamatlah kita hendak-hendaknya dari tipu daya syaitan. Mudah-mudahan insyaallah. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah telah menciptakan kamu pada masa permulaan dahulu, demikianlah kamu akan kembali kepadanya. Ada tafsiran yang kedua, yaitu wahai manusia, amat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kamu kembali di hari pembalasan. Apa sebab? Sebab Allah telah menciptakan kamu dahulu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dari tidak ada menjadi ada Allah mampu, apalagi dari yang sudah pernah ada. Karena kalau dibangkitkan berarti sudah pernah ada sebelumnya. Tapi kalau diciptakan bermakna sebelumnya belum ada. Jadi apabila Allah itu mampu untuk menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, maka adalah lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkanmu. Berarti hendaklah kamu percaya akan kebangkitan tersebut, karena kebangkitan itu adalah yang amat mudah bagi Allah, karena Allah Maha berkuasa. Nah, ini tafsiran yang kedua. Jadi ketika kita jumpa perkataan kama bada'akum ta'udun, hendaknya gemetar hati itu. Gemetar disebabkan karena pastinya hari kebangkitan, karena yang memberlakukan hari kebangkitan itu adalah Allah yang maha berkuasa. Susahkah bagi Allah untuk membangkitkan manusia kembali? Tidak. Sebagaimana Allah menciptakan kamu pada masa permulaan dahulu, seperti itu pula kamu akan dikembalikan. Nah, ini makna ayat ini. Ada lagi tafsiran yang ketiga.
Tafsiran ketiga ini menyebutkan, sebagaimana kamu di masa permulaan dahulu, maknanya di dunia, seperti itu kamu akan dikembalikan kepada Allah di hari akhirat. Maknanya, kalau kamu beriman di dunia, maka kamu nanti akan mendapatkan balasan keimanan itu di hari akhirat. Seperti mana kamu dahulu di dunia beriman, maka di hari akhirat pun apabila beriman di dunia bermakna dalam kebaikan, maka di akhirat pun kamu akan berada dalam kebaikan. Sebagaimana kamu di dunia tidak beriman, kafir, bermakna dalam keburukan, maka seperti itu pula kamu ketika kembali kepada Allah, yaitu akan berada dalam keburukan pula, yaitu dalam siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi ayat ancaman bagi kita. Berhati-hati, setiap apa yang dilakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kembali. Kemudian diterangkanlah manusia itu menjadi dua kelompok. Artinya tidak ada kelompok yang ketiga. Kalau tidak kelompok yang berada di atas petunjuk Allah, maka kelompok yang berada dalam kesesatan. Tak ada yang ketiga. Fariqan hada, sebahagian diberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk? Yang diberi petunjuk adalah orang-orang yang memang layak diberi petunjuk. Siapa orang-orang yang layak diberi petunjuk? Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah yang menciptakannya, yaitu apabila ia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, maka dia pun tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan syariat Allah. Seperti mana yang Allah kehendaki, seperti itu yang dia buat. Mengapa saya seperti ini? Sebab seperti inilah yang Allah kehendaki. Tidak ada satu pun yang ia buat, melainkan itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa mereka ini? Mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, kemudian Allah berikan kebenaran itu kepada mereka. Manusia yang sungguh-sungguh mencari petunjuk Allah, kemudian Allah pun memberi petunjuk kepada mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka kami akan beri petunjuk untuk sampai ke jalan kami tersebut. Siapa orang yang layak untuk diberi petunjuk? Nah, orang yang mau mencari kebenaran dengan bersungguh-sungguh, baca buku, ikuti pengajian, banyak bertanya, berdiskusi, merendahkan diri, maka insya Allah akan mendapat petunjuk. Tapi tak mau baca, tak mau mengikuti majlis ilmu, tak mau bertanya, menyombongkan diri, yang diikuti hanyalah kehendak hawa nafsu sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk mendapat petunjuk. Allah hanya berikan petunjuk kepada siapa yang layak untuk mendapatkannya. Jadi apabila ada manusia yang ditetapkan kesesatan ke atas mereka, bermakna mereka adalah orang-orang yang tidak melayakkan diri untuk mendapat petunjuk. Maka siapa yang dipersalahkan? Apabila Allah menetapkan kesesatan ke atas mereka, jangan salahkan Allah. Sebab Allah menetapkan kesesatan ke atas mereka karena mereka sendiri yang tidak melayakkan diri untuk mendapatkan petunjuk Allah. Maka karena mereka memilih kesesatan, Allah tetapkan kesesatan itu seperti apa yang mereka pilih. Jadi siapa yang patut dipersalahkan? Allah. Siapa yang patut dipersalahkan? Manusia. Allah patut dipersalahkan? Tidak. Karena ada orang yang mempersalahkan Allah, dipersalahkan, berburuk sangka kepada Allah. Saya ini tidak mendapat petunjuk karena yang memberi petunjuk itu adalah Allah, kemudian saya tak mendapat petunjuk. Maka berarti Allah yang berkehendak tidak memberi petunjuk kepada saya. Maka yang salah bukan saya, yang salah adalah Allah yang tidak memberi petunjuk kepada saya. Nah, ini orang yang mempersalahkan Allah. Kapan Allah itu tidak memberi petunjuk kepada seseorang? Karena orang itu tidak layak untuk mendapat petunjuk.
maka Allah tak beri. Mengapa Allah tak beri kepadanya? Sebab dia mengikuti kehendak hawa nafsunya. Bagaimana Allah akan beri kalau dia tidak mau? Nah, apabila dia tidak mau, dia ikuti juga kehendak hawa nafsunya, atau dia ikuti juga apa yang diperintahkan oleh syaitan kepadanya, maka Allah tak beri petunjuk. Allah tetapkan kesesatan ke atas mereka. Jadi siapa yang patut dipersalahkan? Mereka, diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang telah memilih kesesatan, maka merekalah yang bersalah. Maka di penghujung ayat diterangkan dengan jelas sekali bahwasanya dan sebahagian mereka telah ditetapkan dengan pasti kesesatan ke atas mereka. Sebabnya adalah innahum, sesungguhnya mereka. Ini istinaf, ini adalah istinaf al-bayani, yaitu lanjutan ini adalah sebagai yang menjelaskan apa sebab mereka itu ditetapkan di atas kesesatan. Sebabnya adalah karena innahum, sesungguhnya mereka itu ittakhadhu, mengambil asyayatin, syaitan-syaitan, aulia, pelindung-pelindung, min dunillah, selain dari Allah. Karena Allah sudah memberitahu, jangan kamu jadikan syaitan itu sebagai kawan, apalagi sebagai pelindung. Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Tapi mereka pula menjadikan syaitan sebagai kawan, sebagai pelindung. Maka kesesatanlah yang ditetapkan ke atas mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang ditetapkan kesesatan ke atas mereka, kemudian mereka mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk, berarti mereka adalah orang-orang yang tertipu. Jadi ada orang-orang yang tertipu disebabkan karena tipu daya syaitan, karena mereka menjadikan syaitan itu sebagai pelindung, sebagai penolong. Ada kisah nyata diberitahukannya kepada kita, yaitu ketika dia asyik beribadah di Masjidil Haram di depan Ka'bah, tiba-tiba dia melihat satu bayangan putih mendekatinya, kemudian memberikan sesuatu kepadanya, kemudian dia ambil, kemudian dia pun bermimpi. Dalam mimpinya itu diperintahkan untuk membungkus barang yang ia terima itu, kemudian pada malam Jumat dimandikan dengan air Zam-Zam, dikucurkan air Zam-Zam ke atas barang tersebut. Apabila ia melakukannya, maka ia akan mendapatkan keistimewaan, di antaranya adalah bisa mengobati penyakit orang. Maka dia lakukan. Apabila dia lakukan seperti yang diperintahkan, bermakna dia telah menyekutukan Allah. Sebab ia telah mempercayai bahwasanya di sana ada kekuatan yang menyembuhkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ia lihat dalam pandangan matanya itu? Boleh jadi syaitan. Boleh jadi syaitan. Kemudian syaitan itu pun menawarkan yang istimewa untuknya. Kononnya dia nanti akan bisa menyembuhkan penyakit. Maka ia pun melakukannya. Dia tertipu. Dia mengatakan, ini saya dapatkan di Masjidil Haram ketika saya sedang asyik beribadah. Pasti yang datang ini yang baik ini. Mungkin malaikat yang Allah utus supaya saya mendapat keistimewaan. Padahal dengan barang yang ia lakukan itu bermakna ia telah mempercayai bahwasanya barang itu adalah yang mempunyai kekuatan, sementara yang memiliki kekuatan itu hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billah.
Tapi syaitan pandai, ketika orang itu teragak-agak di dalam mengamalkan kepercayaan syirik ini, maka syaitan itu pun membisikkan ke telinganya, yaitu sebenarnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah juga. Kita ini hanya berusaha, berikhtiar. Ya, berusaha, tapi jalan yang ditempuh itu adalah jalan syirik, jalan kesesatan. Maka kalau memang ia mau juga menyembuhkan penyakit orang lain, berusaha dengan menyembuhkan dengan cara yang benar, tidak dengan cara azimat dan tangkal seperti itu. Karena azimat dan tangkal di dalam akidah Islam ia adalah kemusyrikan. Banyak sekarang nih orang yang melakukan kemusyrikan dengan memakai cincin, memakai gelang, memakai kalung, kemudian mengatakan di mulut bahwasanya yang menyelamatkan kita Allah juga. Ini hanya berikhtiar. Ini orang yang tertipu, mengira bahwasanya dia diberi petunjuk, sebenarnya dalam kesesatan. Kemudian dengan menggunakan Al-Quran, ada yang menyembuhkan penyakit manusia dengan menggunakan Al-Quran. Ditunjuknya Al-Quran, bergeraklah jarinya di ayat-ayat Al-Quran, kemudian berhenti di satu tempat, kemudian menyampaikan kepada pasien itu, kalau mau sembuh maka amalkanlah ayat yang ditunjuk ini. Nampaknya seperti bagus, yaitu menggunakan Al-Quran, tetapi kita tak tahu ini yang menyuruhnya menunjuk Al-Quran ini siapa, dan yang menyuruhnya berhenti di ayat tertentu itu siapa? Allah Ta'ala, malaikat, atau syaitan yang dijadikan sebagai pelindung selain dari Allah. Kemudian tertipu, kononnya yang dia buat itu adalah di atas petunjuk, padahal sebenarnya itu adalah kesesatan. Syaitan menipu dan memperdaya manusia, bahkan dengan menggunakan Al-Quran yang disalahgunakan. Al-Quran itu bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Al-Quran itu untuk dibaca, diamalkan kandungannya, dan dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup. Tapi Al-Quran umpamanya, ada pula dukun itu mengambil Al-Quran, diletakkan di atas telunjuknya, kemudian Al-Quran diputar di atas telunjuk, dan Al-Quran itu berputar di atas telunjuknya, kemudian disuruh berhenti, maka tiba-tiba Al-Quran itu berhenti. Apabila berhenti, maka dilihatlah sudut Al-Quran itu, oh arahnya ke timur, arahnya ke barat, oh kendaraan bapak itu masih belum dijual, masih ada di sana, pergi ambil. Maka dia cari seperti yang disebutkan, dan dia dapatkan kembali kendaraannya yang hilang. Menggunakan Al-Quran, mengira berada di atas petunjuk, tetapi sebenarnya dalam kesesatan, karena telah menjadikan syaitan sebagai pelindung. Maka berhati-hati dalam kenyataan hidup sehari-hari pada hari ini, disebabkan karena sebahagian manusia telah menjadikan syaitan sebagai pelindung di dalam hidup mereka selain dari Allah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan kesesatan ke atas mereka. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kesesatan, dan ditetapkan hati kita supaya istiqamah di dalam kebenaran, dihidupkan di atas keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan dimatikan dalam keimanan, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.